Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Berbahagia kembali kita boleh diperjumpakan di pagi hari ini melalui santapan rohani kita dari Jemaat Silo Campagaya Klasis Makassar Tengah, edisi Sabtu tanggal 10 September tahun 2022. Kita akan menikmati persekutuan bersama dengan Kristus melalui firman yang akan kita baca, dengarkan, dan renungkan bersama. Karena itu mari kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita memohon rahmat-Nya di dalam doa. Kita berdoa. Dipermuliakanlah nama-Mu ya Tuhan ya Allah kami. Allah yang penuh cinta kasih, sumber damai sejahtera dan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Betapa kami bersyukur bahwa hari yang baru Engkau karuniakan bagi kami. Kami percaya Tuhan bahwa dengan sukacita dan pengharapan di dalam Kristus, ketika kami mengawali hari ini, kami percaya senantiasa limpahan kemurahan kasih-Mu akan melingkupi kami. Karena itu ya Tuhan, kami mau mencari akan kehendak-Mu melalui firman yang akan kami dengarkan bersama. Tolonglah kami sehingga kami dimampukan untuk menghayati dan terlebih memberlakukan sabda-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami bermohon. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-21. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 21, demikianlah sabda Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca, menghayati firman Tuhan, dan memberlakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Dari bacaan kita diberikan sebuah tema, gembala yang baik. Gembala yang baik. Umat Tuhan, tentu kita semua pernah melihat orang yang sedang menggembalakan ternaknya. Secara khusus bagi masyarakat Toraja, ternak yang paling akrab digembalakan adalah kerbau atau tedong. Gembala yang baik tentu akan merawat kerbaunya dengan baik, mencarikan rumput yang segar, memberikan air yang cukup, serta memandikan kerbaunya. Berbeda dengan gembala yang asal-asalan. Mereka lebih suka bersantai bermain handphone, atau menonton, atau melakukan hal lain daripada memperhatikan kerbaunya. Dalam bacaan ini,
Tuhan menjelaskan hubungannya dengan umat manusia dengan menggunakan pengandaian tentang gembala dan domba-domba. Tuhan menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik yang menggembalakan umat manusia. Dia menggembalakan dengan penuh kasih, bahkan memberikan nyawanya bagi keselamatan domba-dombanya. Ketika dombanya dalam bahaya dan terancam keselamatannya, maka dia akan tetap setia melindungi dan menyelamatkan domba gembalaannya, seperti di dalam ayat 11 bacaan kita. Sementara itu, pengajar-pengajar sesat, para pemimpin dan penguasa diandaikan gembala upahan. Mereka tidak setia merawat dombanya. Bahkan ketika bahaya datang, mereka lari meninggalkan dombanya di dalam ayat yang ke-12. Tuhan adalah gembala yang baik, yang sungguh mengenal dan melindungi serta memberi keselamatan bagi dombanya. Saudara-saudara, kita semua adalah domba-domba milik Tuhan. Kita percaya dan mempercayakan seluruh kehidupan kita padanya. Di saat kita memiliki pergumulan yang berat, kita memiliki akan masalah yang berat di dalam keluarga, pekerjaan, pendidikan kita. Kita bergumul karena sakit penyakit. Tetapi kita percaya Tuhan Sang Gembala akan menolong dan memberikan keselamatan bagi kita. Karena itu senantiasa setia pada Sang Gembala yang baik. Ia akan selalu menuntun kita. Amin. Mari kita berdoa. Engkau adalah gembala kami yang agung, yang selalu dengan penuh kesetiaan menggembalakan dan memeliharakan kami. Engkau Allah yang sungguh mengetahui apa yang terbaik di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Betapa kami sungguh bersyukur bahwa Engkau senantiasa menilik kami dalam segala keberadaan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk terus setia mengikuti Engkau sebagai Sang Gembala kami. Selalu setia mendengar akan suara Tuhan. Sehingga kami terus melihat dalam satu kepastian iman bahwa Engkau selalu berjalan di depan kami. Kami percaya Tuhan bahwa senantiasa kasih Tuhan melingkupi setiap anak-anak-Mu yang terus datang dengan penuh kerinduan untuk memohon tuntunan kasih-Mu. Betapa kami bersyukur dan berbahagia bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang menikmati akan kemurahan Tuhan melalui pertambahan usia di hari ini. Sempurnakan sukacita mereka di dalam menjalani akan kehidupan bersama dengan keluarga. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak dan cucu-cucu kami dalam pertumbuhan mereka, pendidikan mereka. Kami percaya senantiasa Tuhan mengasihi dan memeliharakan mereka. Bapa di dalam sorga, kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami, orang tua kami yang saat ini ya Tuhan berada di dalam pergumulan karena gangguan kesehatan dan sementara dirawat di rumah-rumah sakit, juga yang sementara berobat jalan, yang dirawat di rumah. Tuhan perteguhkan iman dan pengharapan mereka, sehingga mereka terus mengaminkan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang indah untuk Tuhan nyatakan akan pemulihan dan kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan bagi segenap rumpun keluarga almarhum Bapak Daniel Sule, di mana kemarin jenazah hamba-Mu, orang tua terkasih, telah dikebumikan. Tuhan, kami percaya akan kehidupan segenap rumpun keluarga selalu ada dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Sehingga dalam menjalani akan kehidupan ke depan, mereka terus mempercayakan sepenuhnya di dalam kasih-Mu. Bapa di dalam sorga, kehidupan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan akan tanggung jawab pelayanan dalam
kehidupan mereka. Kami percaya Engkau juga yang akan terus memberikan hikmat sukacita, kesetiaan, dan semangat di dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan yang adalah anugerah dan kepercayaan Tuhan bagi kami semua. Bapa, hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami percaya Engkau juga yang akan terus memberkati akan setiap apapun yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah kami Tuhan yang datang berdoa kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami bermohon dan berserah kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Melalui santapan rohani kita, Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas dan salam sehat.